warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hers Munarif dari Forum News Network. Sebagian besar dari Anda pasti sudah melihat foto-foto Sersan Kepala Bobi DS tadi. Ya, foto dia dengan tangan di borgol dan kemudian memakai baju tahanan memang sangat viral gitu, dan foto-foto ini menimbulkan pro kontra dan banyak, tapi sebagian besar mengaku merasa miris gitu. Bahkan juga miris, sedih, bahkan ada yang sangat marah melihat foto-foto tersebut. Sersan Kepala Bobi adalah seorang anggota atau seorang prajurit TNI AU yang bertugas di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kalau tidak salah dia kesatuannya elektro, jadi dia adalah teknisi di lingkungan Halim Perdana Kusuma. Dan dia ditangkap oleh polisi militer TNI AU dan kemudian diborgol dan dipamerkan, foto-fotonya beredar di media sosial karena dia menyatakan dalam media sosialnya dia menyampaikan ucapan selamat datang dan kegembiraannya karena Habib Rizik tiba kembali di tanah air. Tentu banyak sekali yang menyesalkan mengapa sampai Sersan Kepala Bobi diperlakukan seperti itu. Bukan hanya kalangan masyarakat luas, tapi banyak kalangan purnawirawan, bahkan para senior-senior TNI AU yang menyesalkan itu, dan mereka kabarnya saya dengar saling berkomunikasi di antara mereka sendiri dan mempertanyakan mengapa ada perlakuan semacam itu. Dan juga mantan wakil ketua DPR Fadlizon sudah menyatakan minta kepada Panglima TNI untuk membebaskan para prajurit ini. Apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Bobi? Coba kita ulang lagi, kita putar lagi bagaimana ketika Bobi mengucapkan selamat datang kepada Habib Rizik Syihab. Marhaban pemimpin FPI, Allah Allah disambut prajurit TNI, Allah Allah marhaban ahlan wa sahlan, marhaban Habib Rizik Syihab. Takbir, Allahu Akbar. Anda bisa menilai sendiri apakah yang disampaikan oleh Sersan Kepala Bobi DS tadi merupakan suatu pelanggaran berat, sehingga dia harus diperlakukan sebagai seorang kriminal. Karena itu kemudian tidak mengherankan kalau di media sosial sejak Jumat pagi beredar petisi untuk meminta agar dibebaskan serka Bobi ini dibebaskan. Demikian juga dengan seorang anggota TNI lainnya, anggota TNI Angkatan Darat bernama Kopral 2 Asyari Triyuda. Asyari Triyuda juga kasusnya hampir sama dengan Sersan Kepala Bobi, tetapi perlakuan yang diterima agak berbeda. Kopral 2 Asyari juga dinyatakan oleh penerangan Kodam Jaya, dia dihukum disiplin militer. Jadi dia juga mengucapkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bobi. Coba kita simak video dari Kopral 2 Asyari. On the way bandara. Persiapan pengamanan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Takbir, Allahu Akbar. Nasib Kopral 2 Asyari jauh lebih baik dibandingkan dengan Sersan Kepala Bobi. Dia tidak ada fotonya yang beredar di media sosial, di borgol tangannya dan dikenakan pakaian tahanan militer. Tetapi seperti dikatakan oleh Kepala Penerangan Kodam Jaya, dinyatakan bahwa dia dikenakan hukuman disiplin militer ringan. Artinya apa? Hukuman disiplin militer ringan disebutkan bahwa secara spesifik dia dikenakan hukuman atau tahanan selama 14 hari. Sementara Sersan Kepala Bobi belum jelas, karena seperti Kepala Penerangan TNI AU disebutkan bahwa masih diselidiki oleh para pimpinan apakah bentuk kesalahannya. Dan kabar yang terbaru menyatakan bahwa Bobi sudah dibebaskan. Tapi sejauh ini saya belum menerima berita resmi. Tapi tentu saja kabar yang melegakan kalau sampai kemudian Bobi dibebaskan oleh pimpinannya. Karena memang dalam kasus-kasus pelanggaran ringan semacam ini, kasusnya tidak perlu harus bergulir ke pengadilan militer. Biasanya
dari sini ada yang disebut namanya ankum atau atasan yang bisa menghukum. Jadi cukup para komandannya bila ada diketahui anak buahnya melakukan tindakan disiplin bisa langsung menghukum. Mungkin kira-kira kalau di kalangan sipil bisa disebut tindak pidana ringan gitu, tipiring begitu. Wajar kalau publik kemudian mempertanyakan bahkan sampai membuat petisi atas dikenakan tindakan disiplin atau hukuman kepada dua orang prajurit ini, yang satu dari TNI AU dan yang satu dari TNI AD tadi. Sebab kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh mereka ini memang bentuknya adalah bentuk semacam, kalau toh disebut pelanggaran, yakni dia disebut bisa sebagai pelanggaran ringan. Kalau kita melihat profil dari Sersan Kepala Bobi ini, beliau ini memang seorang prajurit, seorang montir pesawat yang religius. Dia banyak terlibat dalam kegiatan keagamaan di sela-sela kesibukannya sebagai seorang prajurit. Selain sebagai jamaah masjid yang aktif, ternyata Sersan Kepala Bobi ini punya keahlian sebagai qori gitu. Qori itu membaca Al-Quran dan suaranya cukup bagus dan tajwidnya juga oke punya. Coba kita simak dari suara merdu dari Sersan Kepala Bobi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basar khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'azab as-sa'ir wa lilladhina kafaru bi rabbihim 'azab jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sadahum khazanatuha lam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير. Selain aktif di keagamaan dan fasih membaca Al-Quran, Sersan Kepala Bobi DS ini ternyata seorang prajurit yang berprestasi. Di media sosial beredar foto-foto dia ketika bersalaman dengan Marskal TNI Hadi Cahyanto. Di situ kelihatannya itu pada upacara syukuran ke-71 hari ulang tahun TNI AU, dan disebutkan bahwa Sersan Kepala Bobi menerima penghargaan karena menerima hadiah karena dia menjadi juara 2 English speaking TNI AU. Jadi sebenarnya Sersan Kepala Bobi ini adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi TNI dan tentu juga bagi bangsa. Sebagai seorang prajurit religius, gitu mencintai seorang ulama, tentu saja ini harusnya bukanlah kategori sebagai sebuah pelanggaran. Karena bagaimanapun kalau kita membaca sejarah awal terbentuknya TNI, kita tentu tidak bisa melepaskan dari peran figur sentral, yakni Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan Panglima Besar Jenderal Sudirman ini selain seorang jenderal besar, beliau juga dikenal sebagai seorang yang religius. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai seorang ulama. Dia bisa disebut
sebagai salah satu tokoh kunci dalam mewujudnya TNI, dan kemudian juga banyak melahirkan doktrin-doktrin TNI yang sangat religius. Misalnya kita simak dalam salah satu Sabta Marga. Salah satunya pada marga ketiga disebutkan bahwa kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ini sangat luar biasa. Jadi memang diharapkan sebagai seorang prajurit, seorang kesatria negara Indonesia, dia harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tentu saja tafsirannya adalah sebagai seorang yang religius. Jadi kalau kemudian seorang yang sifat sangat religius dan kemudian mengekspresikan religiusitasnya, pelanggaran yang mana yang bisa dikatakan sebagai bisa dikategorikan sebagai tindak pidana atau tindak yang bisa dikategorikan sebagai tindakan disiplin atau pelanggaran terhadap tindakan disiplin. Sekarang ini namanya juga era digital. Tentu saja para prajurit, apalagi yang masih berusia muda, juga banyak yang aktif menggunakan media sosial. Bahkan sebenarnya itu didorong juga, karena kalau kita amati lembaga-lembaga TNI, juga lembaga-lembaga pemerintah lainnya juga memang sangat aktif menggunakan media sosial untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakannya. Tetapi karena mereka ini adalah prajurit yang ada norma-norma hukum tersendiri, punya disiplin tersendiri, ada juga panduan dalam bermedia sosial. Seperti misalnya yang dikeluarkan oleh Kadis Pen TNI Angkatan Darat, Brigjen Nefra Firdaus. Dia misalnya memberikan panduan. Pedoman dalam medsos yang dikeluarkan oleh Kadis Pen TNI AD, yang pertama, tidak menyebarkan kebencian. Kedua, tidak menyebarkan berita-berita hoax. Ketiga, tidak terprovokasi berita-berita yang bersifat hoax dan kebenarannya belum terkonfirmasi. Dan yang keempat, itu bijak dalam bermedsos. Kalau kita lihat dari kriteria ketiga tadi, soal hoax, ujaran kebencian, kemudian terprovokasi, dan sebagainya, kan sebenarnya tidak baik Sersan Kepala Bobi DS ini dan juga Kopda Asyari yang anggota TNI Angkatan Darat sama sekali tidak melanggar disiplin, tidak melanggar pedoman dari bijak dalam bermedsos. Ketentuan keempat saya kira yang kalau toh bisa disebut bahwa dia melanggar, yakni bijak dalam bermedsos. Karena ini memang sifatnya sangat interpretatif. Jadi kalau kemudian sifatnya interpretatif, tentu saja para ankum, para atasan yang berhak menghukum, dia bisa menafsirkan apakah sikap dari Kopda Asyari dan kemudian serta Bobi ini tidak bijak dalam bermedsos. Oke, katakanlah mereka dianggap tidak bijak karena bagaimanapun Habib Rizik Syihab saat ini adalah tokoh oposisi dan posisinya berseberangan dengan pemerintah. Jadi bisa jadi dianggap ketika dia mengucapkan itu dia tidak bijak dalam bermedsos. Tapi kalau tidak bijak dalam bermedsos, tentu saja apakah hukumannya harus diperlakukan seperti seorang kriminal? Oke lah, kalau misalnya dianggap tidak bijak, kan cukup dihukum misalnya dengan lari-lari atau lari 100 kali mengelilingi lapangan bola, atau dihukum push up sampai 1000 kali, itu jauh lebih menyehatkan. Dengan perlakuan, dengan foto-foto yang beredar di publik tadi, tentu saja menimbulkan satu situasi yang tidak baik. Ada satu situasi yang disebut sebagai perceived injustice. Orang kemudian membanding-bandingkan kasusnya dengan apa yang terjadi pada yang dilakukan oleh dari Komandan Pas Pampres, Maijen Maruli Simanjuntak, yang pada waktu itu juga pernah membuat ujaran di status medsosnya dan dinilai pada waktu itu kontroversial. Tetapi karena waktu itu Maruli menyatakan bahwa itu adalah haknya sebagai warga negara untuk menyatakan ekspresi pendapatnya. Jadi sampai sekarang Maruli tidak dikenakan tindakan apapun. Jadi artinya kalau Maruli juga tidak dikenakan, seharusnya para prajurit ini juga tidak dikenakan tindakan apapun. Bahayanya kalau itu dibiarkan, akan muncul rasa ketidakadilan di kalangan internal sendiri, dan itu tidak baik bagi kepemimpinan TNI. Tapi bagi masyarakat ini yang jauh lebih buruk. Ada persepsi negatif terhadap TNI. TNI akan dianggap sudah diseret-seret kembali ke ranah politik. TNI bisa dianggap sebagai alat kekuasaan, alat pemerintah. Padahal sesungguhnya TNI adalah alat negara, bukan mengabdi pada kekuasaan, tetapi mengabdi pada negara. Dengan mengambil posisi seorang prajurit yang mengucapkan selamat datang kepada
Habib Rizik Syihab kemudian dinilai dia melakukan pelanggaran disiplin, bahkan kemudian diperlakukan seperti seorang kriminal, tentu persepsi publik tidak salah kemudian kalau militer, ada kesan militer kembali ditarik-tarik ke ranah politik. Padahal seperti kita ketahui selama ini kan sangat berhasil menarik TNI kembali ke barak, kemudian menjadikan TNI sebagai tentara yang profesional dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi kalau sekarang banyak kemudian muncul protes, bahkan muncul petisi dan sebagainya, ini bisa dilihat sebagai sebuah concern, perhatian publik, kekhawatiran publik, agar jangan sampai kemudian TNI kembali ditarik-tarik ke ranah politik. Sebab kalau kemudian tentara ditarik ke ranah politik, digunakan untuk menekan para penentang pemerintah, maka TNI akan setback, akan kembali ke masa lalu, kembali kepada seperti pada masa Orde Baru, di mana TNI menjadi alat dari penguasa. Ini tentu ujian bagi para pimpinan TNI, terutama TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dan juga lebih khusus lagi Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto. Sejarah sudah membuktikan dan juga para senior TNI sudah mewariskan satu sikap perjuangan bahwa TNI akan menjadi kuat bila bersama dengan rakyat dan bersama para ulama dan pemuka-pemuka agama lainnya. Saya Hersman Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.